Saya pikir mereka ini kan masih masih tanda kutip mungkin ideal ya. Pingin yang ideal ya kan. Apa yang mereka mau pingin dipenuhi gitu kan. Dan kebanyakan program pasti kan. Beda dengan mungkin pemilih yang lebih pragmatis ya Bang Juanda ya. Pemilih milenial kan mungkin dia lebih kepada apa sih Mas Imron, Bang Imron yang lu bawa ketika lu jadi Dewan Provinsi. Apa yang lu perjuangkan untuk Dapil Bandar Lampung lah minimal. Tentu kita punya banyak trik-trik lah ya, itu tadi sampaikan ke mereka, tentu nggak semua kita sampaikan hari ini ya, tapi kita punya caranya ya. Saya lihat anak-anak muda yang milenial, Gen Z apalagi itu sangat tidak suka dengan politik. Itu sangat tidak suka. Nah makanya PSI hadir untuk mengambil ceruk ini dan dipastikan PSI bisa mengambil ini karena partai-partai yang sudah saat ini berdiri besar itu mereka masih memakai pola-pola lama. Dan PSI akan merubah itu dengan gaya anak muda, dengan enjoy, dengan riang gembira. Itu yang dipastikan. Nah, sesuai dengan tema, dengan riang gembira, Pan. Ya, selamat datang lagi di podcast Lampung Memilih. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Senang banget ini udah masuk ke episode 1003 katanya. 1002. 1002. Tergiring kamu Pandi. Ada suara siapa tuh? Nanti sabar. Ada Pandi di sini. Iya, dengan Aji. Yes, kita kembali lagi di podcast Lampung Memilih. Tentunya Lampung Memilih ini sesuai dengan namanya ya. Kita selalu menggaungkan Lampung Memilih. Ini udah masuk ke fase-fase kampanye. Banyak teman-teman caleg yang kita siap untuk mewadahi untuk bisa mendengarkan gagasan-gagasan mereka teman-teman ya. Betul banget. Tapi sebelum itu teman-teman juga kalau misalkan mau cari informasi yang sekarang nih menurut gue tuh banyak sekali informasi yang beredar di masa-masa kampanye atau apalagi pesta demokrasi kayak ini dan rawan hoax. Iya dong, pasti. Caranya gimana supaya dapat informasi yang valid itu, Bang? Ya caranya baca Lampung Pos. langsung promo ya. Jadi betul banget Pan. Jadi Lampung Pos ini kan tagline-nya apa? Teruji, terpercaya. Jadi Lampung Pos punya lapos.co, ada suma.id, ada online-nya juga dan kita juga punya produk yang dikemas di dalam aplikasi yaitu Lampung Pos One Click yang bisa di-download di Play Store. Betul. Jadi kalian bisa terhindar dari berita-berita hoak karena berita Lampung Pos disajikan secara gamblang, berimbang dan terverifikasi. Hidup Lampung Pos. Makanya download aplikasi Lampung Pos One Click di Play Store sekarang juga. Yeah. Dan kita juga mau ngasih info nih. Ini nih kemarin gue udah bilang nih, dari kemarin udah bilang nih masih belum ada brandnya itu nggak ada niatan brand masuk apa kayak gitu ya. Bukan, ya. Kasih ke sini ya, kasih tahu ke sini ke kita, jangan lupa langsung di DM aja Instagramnya kita, Kak, kita mau build in produk di sana bisa nggak? Bisa banget. 50. Setuju. Pokoknya untuk apa aja Pan? Untuk UMKM? Pokoknya boleh UMKM kuliner juga non kuliner, kita juga kan sebagai bentuk apresiasi kita terhadap UMKM, kita juga support UMKM ya, kita menyediakan untuk bisa teman-teman produknya masuk ke sini gitu ya. Dan hari ini kita senang banget Bang, tentunya setiap episode kita selalu mendatangkan teman-teman caleg yang super fresh dan juga punya visi misi yang tentunya kayaknya keren dan unpredictable banget. Dan hari ini kayaknya kantor kita silau sekali. Lampu-lampu Penuh warna. Kayak gue kan warnanya hari ini temanya krim ya. Krim. Kemarin sesuai dengan rambut gue. Lu temanya abu-abu. Nyamar gua. Kenapa abu-abu? Lu tidak memilih Disesuaikan. antara hitam dan putih. Iya, Netral mainnya. Cemen. Lu coklat apa tuh? Coklat ini membumi. Membumi ya? Iya, Kayak membumi. tanah ya? Buat Iya. tanah. Oke. Kita udah kedatangan politikus dari Partai Gelora, Bang Imron Rosadi, caleg DPRD Provinsi Lampung, Dapil Lampung 1. Boleh minta Oke. tepuk tangan? Selamat datang Abang Imron Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah Sehat sehat. itu yang kita cari Bang ya. Cocok. Dan di sebelahnya Bang Imron ini juga ada yang selalu bikin kita semangat kalau melihat warnanya dari politikus Partai Solidaritas Indonesia. Ada Bang Juanda, caleg DPR RI Dapil Lampung 1. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Lengkap Pak dengan identitasnya. Hidup PSI. Hidup. Hidup. Ini apa? Sepak bola kan Bang maksudnya? Iya.
PSSI. Jaket timnas soalnya. Iya. PSI apa PSSI? Ya, dua-duanya dong, ya kan? Kita kan Indonesia banget. Iya, Siap. Dan fresh seperti semangatnya anak muda. Betul. Kalau kita ngomongin anak muda, memang kemarin sesuai data yang disampaikan oleh Bang Aji di episode pertama, Iya. banyak ya. Ada total sekitar 3.500.000 sampai 3.800.000 pemilih muda. Iya. Lebih di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung. Baik milenial dan Z ya, generasi Z. Dan itu pemilih PSI semua itu. Waduh, sumbar pan. Masuk dia. Mantap. Masuk pemilih. Masuk dia karena kita lihat memang bannernya di mana-mana Iya. sih. Ada di setiap pengkolan ada yang gini gitu. Pokoknya nggak kelawan. Tapi rapi kan, gak ada yang robek-robek. Iya. Sampai hari ini sih masih aman. Masih aman, Nggak ya? tahu kalau besok. Malam. Iya, Ya, Bang. ya oke Pan. Mungkin kita bahas terkait dengan tadi ya kita bahas milenial dan generasi Z itu masih sangat luar biasa. Jadi primadona lah. Ini kantung suara ya, basis massa yang sangat seksi bagi para calon. Nah mungkin langsung aja nih Pan. Gue pengen tahu nih gimana cara Bang Juanda dan Bang Imron untuk mengemas gagasannya supaya bisa diterima tuh ke milenial. Karena milenial itu cenderung kritis dan bahaya. Mereka itu agak nggak mau terafiliasi lah ya dengan partai ya. Nah pasti ada trik-trik khusus dong Bang supaya bisa langsung diterima. Bener, cenderung kritis tapi nggak sampai diopname katanya. Bang Imran duluan. Gimana Gua dulu itu nih. Bang? Boleh. Ah, Persilahkan. ini mau ngomong normatif apa dalam ini? Deep. Deep ya. Wah. Yang penting jangan hoax aja Bang. Ya saya pikir memang ini potensi ya, karena kan lebih dari 50% pemilih milenial dan Z di Provinsi Lampung ya. Dan saya pikir kalau kita bicara normatif, ya semua caleg punya trik khusus. Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya kan lebih kepada dua hal ya. Saya selalu dua karena capres saya nomor 2. Gitu ya. Cocok. Pertama adalah tentu pendekatannya langsung ya, tatap muka. Saya kan memang lahir besar di Bandar Lampung ya. Ya. Dan lahir di Kemiling, besar di Kemiling dan banyak beraktivitas di Kemiling gitu loh. Banyak komunitas yang kita bentuk ya kan, organisasi sehingga memang tidak terlalu sulit kita menyapa teman-teman yang seusia atau di bawah kita karena kita memang sudah terbiasa ketemu dengan mereka. Yeah. Tinggal memang triknya seperti apa. Saya pikir mereka ini kan masih masih tanda kutip mungkin ideal ya. Pingin yang ideal ya kan, apa yang mereka mau pingin dipenuhi gitu kan, dan kebanyakan program pasti kan. Beda dengan mungkin pemilih yang lebih pragmatis ya Bang Juanda ya. Pemilih milenial kan mungkin dia lebih kepada apa sih Mas Imron, Bang Imron yang lu bawa ketika lu jadi Dewan Provinsi, apa yang lu perjuangkan untuk dapil Bandar Lampung lah minimal. Tentu kita punya banyak trik-trik lah ya, itu tadi sampaikan ke mereka, tentu nggak semua kita sampaikan hari ini ya, tapi kita punya caranya ya. Yang kedua lewat sosmed pasti kan, itu yang tadi kan pertama dengan cara tatap muka, ketemu langsung, denger apa mau mereka ya kan, yang bisa kita akomodir, kita perjuangkan dan siap kontrak politik saja gitu dengan mereka seperti apa. Kalau saya jadi bla bla bla, kalau saya melanggar bla 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 gitu aja, kita siap dengan mereka karena mereka lebih senang begitu dong, apa adanya kan. Apa mah gue jadi gue siap ini, kalau gue melanggar ya gue diganti aja lo nggak masalah gitu. Lebih fair. Yang kedua dengan sosmed karena mereka pengguna sosmed kan ya. Sosmed kanalnya saya pikir kalau untuk milenial kan banyak di TikTok, di IG itu itu insightnya kita bisa lihat ya. Ya saya sih setiap hari hampir buat konten sih. Ya kontennya konten receh-receh tapi yang ada di kepala saya ungkapkan. Saya kan setiap pagi kan karena ya pengangguran Bang ya. Ya di rumah kan gitu ya. Jadi pengangguran aja nyalek deh. Ya. Karena gua nih Bang. Artinya gua hampir setiap hari Bos. Setiap hari itu jam 8 sampai jam 10 pasti buat konten, buat video, 1-2 video itu ya. Apa saja saya omongin tentang pendidikan, tentang ya pertanian. Karena gua basic pertanian, kadang gua ngomongin pertanian, tentang politik seperti apa peran legislatif. Tapi gini, gua hanya pengen memberikan edukasi. Ini lo isi kepala Imron. Lu challenge saja gitu loh. Ya kita upload di sosmed, ada yang nyinyir ya kita biarin. Namanya kan itu respon dari netizen ya, dari calon pemilih kita ya. Kita walaupun ada yang nyelekit ya kita biarin aja. Tapi mereka lebih seneng tak lihat konten-konten yang FYP itu ya, yang kita ngomong apa adanya. Dan itu mengedukasi mereka. Ada info baru yang kita sampaikan. Kayak contoh segmen buat video tentang ternyata di Lampung ini ada 1,8 T loh duit yang digelontorkan untuk pendidikan ya di Provinsi Lampung. Tapi kenapa SPP masih bayar? Itu kan
pertanyaan yang mendasar yang orang jadi oh iya juga ya. Ini duit 1,8T kemana aja, ngapain aja, kok masih bayar SPP SMA gitu. Nah saya pikir itu bos. Jadi dengan dua hal ya, tatap muka, tanya apa kemauan mereka. Yang kedua kita buat konten di sosmed. Itu Benar-benar. bos. Jangan banyak-banyak. Gantian sama Bang Juanda. Iya, tapi kalau kita ngomongin soal anak muda yang stylenya bener-bener anak muda, partai masa kini, the one and only kayaknya PSI. Gak ada lawan. Iya, lu setuju gak bang? Menang pasti menang. Kalau sih menang sih bang. Ya, sangat setuju sekali. Jadi kan saya pernah jadi ketua PKB Kota Bandar Lampung ya. Walaupun saya waktu itu masih posisi milenial. Tapi memang pengalaman yaitu membuktikan bahwa guru yang paling baik. Jadi kebiasaan di politik itu tegang, kemudian tidak enjoy, kemudian tidak menarik gitu. Sehingga partai kemarin itu bang ya? Iya, partai kemarin. Sangat tidak menarik. Lu jangan main-main gitu. Kemudian saya lihat anak-anak muda yang milenial, Gen Z apalagi itu sangat tidak suka dengan politik. Itu sangat tidak suka. Nah makanya PSI hadir untuk mengambil ceruk ini dan dipastikan PSI bisa mengambil ini karena partai-partai yang sudah saat ini berdiri besar itu mereka masih memakai pola-pola lama. Dan PSI akan merubah itu dengan gaya anak muda, dengan enjoy, dengan riang gembira. Itu yang dipastikan. Nah, sesuai dengan tema, dengan riang gembira Pan. Jadi yang dimaksud riang gembira itu gimana bang? Iya. Nah, bagaimana mengubah perspektif anak muda ini tentang politik. Nah ini yang terus kami kaji melalui sekolah kader. Ada sekolahnya juga ada DPP. Iya, DPP itu. Kalau di Lampung belum. Gratis bang, bayar SPP nggak? Gratis, cuman mungkin ongkos saja bayar sendiri. Aduh. Ojek online mah tanggung sendiri ya. Nah ngomong apa, di Lampung kok belum ada tendensi kayaknya. Nah itu dia, nanti kita lah jadi tugasnya. Siap. Nah, ya. ketidaksukaan teman-teman anak muda terhadap politik ini, nah ini kan menjadi modal besar buat PSI untuk masuk ke sana. Walaupun banyak sih anak-anak muda yang masuk politik hari ini, tapi ya mereka tidak lebih tidak kurang hanya mengikuti gaya pemimpin-pemimpin tua yang ya tidak menarik, tidak yang gembira, monoton, kemudian kaku gitu. Nah, alhamdulillah hadir PSI, Mas Gibran, Mas Kaisang, dan anak-anak muda di PSI khususnya itu memberikan warna berbeda sendiri. Jadi semua harus riang gembira. Bagaimana anak-anak muda itu tertarik dengan politik itu menjadi kunci utama untuk kita memenangkan pertarungan besok dan berikut-berikutnya. Yang sudah dilakukan apa bang? Yang kami lakukan ya diskusi, kemudian mengadakan pendidikan politik, bagaimana bahwa politik itu adalah bagian dari cara atau strategi kita untuk merubah sesuatu, atau intinya kita ingin merubah paradigma yang melekat hari ini di anak-anak muda yang menganggap politik itu jahat, politik itu busuk, politik itu jalan ke neraka. Nah itu yang ingin kita rubah itu kan. Gitu. Jalan cepat ke neraka ya bang. Nah itu dia. Tapi memang politik itu nggak jahat bang. Politik itu nggak busuk. Apa gimana nih? Iya. Nah, Benernya gimana bang? Itu kan hanya perspektif yang hari ini yang diterima oleh anak-anak muda itu tidak pas gitu kan. Bahwa politik itu sebetulnya adalah strategi alat gitu. Itu di ilmu politik itu dipakai dalam semua bidang gitu kan. Nah, bagaimana cara kita memakainya? Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Artinya kalau kita melakukan sesuatu itu dengan cara yang baik, yang benar, insya Allah hasilnya baik dan benar. Tapi kalau kita melakukan dengan cara yang salah, ya insya Allah itu hasilnya kesimpulannya salah. Gitu kan. Itu apapun sebetulnya. Ada contoh nggak bang kira-kira kalau cara yang salah itu seperti apa bang? Nah, misal kan katakanlah kita dalam berdagang katakanlah ya, dalam politik dagang misalnya. Kita melakukan hal-hal yang di luar aturan. Nah, misalnya kita bersaing tapi kita menyakiti atau merendahkan lawan-lawan kita kan. Nah, lama-lama kelihatannya untung mungkin kan. Tapi setelahnya akhirnya ya bangkrut gitu. Karena pembeli lama-lama
tahu gitu. Kalau kita lihat misalnya kayak yang dilakukan oleh mall-mall modern lah ya misalnya. Kalau kita membeli itu kan harganya sudah ada. Kalau ada diskon diterahkan di situ ya kan. Dan pembeli nggak perlu bertanya gitu. Nah, bandingkan dengan pedagang yang di kaki 5 atau yang di Bambu Kuning misalnya. Yang katanya 103. Nah, proses tawar menawar. Prosesnya tawar menawar, setelah dibeli ternyata mengecewakan. Orangnya jong. Nah ini kan taktik yang sudah lama tapi membosankan. Kenapa mereka tidak berani dengan harga mahal tapi laku keras? Nah, harusnya kan ya tadi terbuka. Artinya apapun yang kita lakukan harusnya mengedepankan itu. Terbuka, kemudian menghargai pembeli atau pemilih atau semua masyarakat kita. Kalau toh mereka menganggap kita jelek, ya harus kita jelaskan dengan baik-baik dan kita dekati. Seperti yang hari ini dilakukan oleh Pak Jokowi kan. Sekuat apapun serangan itu, ya beliau diam, beliau lawan dengan kerja, beliau lakukan dengan baik. Nah, alhamdulillah hari ini Indonesia termasuk ada COVID itu menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi tantangan maupun perubahan zaman. Ya, keren. Tapi gini Bang, gue pengen challenge ini gini. Memang kan pemuda itu kan dinamis ya, dinamis sekali. Terus juga kita lihat juga banyak sekarang tuh anak-anak muda yang udah mulai duduk di parlemen gitu ya, segala macam ya. Menurut Abang nih gimana cara untuk bisa ngedorong pemuda ini bisa berdaya saing ketika udah duduk di parlemen gitu? Soalnya kan kita lihat nih, memang banyak pemimpin muda, cuman kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak yang kadang-kadang suka apa ya? Suka blunder gitu bahasanya gitu. Justru malah kebanyakan blunder. Malah kepleset gitu. Itu gimana tuh ngeliatinnya kalau dari Bang Imran sendiri? Kalau saya sih mencoba bicara pertama sisi ideal dulu ya. Yeah. Kan tadi saya ungkapkan bahwa mau dengan frasa apapun politik itu kan luhur harusnya. Ya ini sisi ideal ya. Nanti kita akan benturkan dengan sisi realitas di lapangan. Saya tanya ke teman-teman sekarang nih. Ada nggak partai politik yang tujuannya jelek? Ada nggak teman-teman? Kira-kira nih. Nggak ada. Kalau kita baca ADRT-nya ya kan visi misinya nggak ada partai politik 18 partai di Indonesia bahkan yang 6 di Aceh ya. Itu nggak ada yang jelek, semua bagus demi Indonesia, kemakmuran dan lain sebagainya. Amanah undang-undang partai politik itu amanahnya berat loh bos, mulia sekali. Disuruh mengkader pemimpin, mengedukasi masyarakat ya kan, mulia. Tapi kenapa nih saya tadi sampaikan di tahun 2022 ketika ditanya tingkat kepuasan publik terendahnya itu pertama partai politik paling rendah. Kalau 10 ranking nih ya, yang paling ujung itu partai politik, yang ke-9 parlemen. Kan lucu. Lembaga yang didirikan mulia ya kan, harusnya ideal ya dengan visi misinya luhur lah gitu ya. Kenapa kok paling nggak dipercaya publik? Berarti ada problem ya kan, ada problem. Nah, saya melihat ya pertama dulu kita ngomong ideal nih ya. Karena kalau ini nggak dibereskan, saya tadi ngomong ke Mas Aji ya. Besok lo buat podcast 2027 pembahasannya masih begini, Bos. Nggak akan beranjak. Kenapa? Sistemnya masih begini. Nggak dibenahi ya kan. Saya termasuk orang pribadi yang menyepakati bahwa harus ada reformasi nih di kubu partai politik. Dengan apa? Dengan sistem dan aturan yang jelas. Contoh gini. Partai politik ya. Tujuannya mulia, niatnya luhur, amanah undang-undangnya jelas. Tapi dia terjebak ya kan dengan perilaku transaksional, pragmatisme. Ya kan? Nih. Kan ya sekarang nih dengan kosakata apapun. Ini kan sekarang kalau kita ngomongin money politik ya, Bang Juanda ya. Itu kan terjadi rahasia umum, dibahas dimanapun, di podcast, di media, ya kan. Tapi kan tidak pernah kelar. Ya kan, berarti ada problem nih akut nih kan dari tahun 2014 sampai 2024 nih mau ke depan ya. Ini isu money politik tinggi, ya kan. Kenapa itu nggak pernah kelar? Karena elit kita nggak mau membenahi ini, Bos. Contoh gini, kalau kami sih di Gelora punya gagasan ya. Yang pertama, kalau partai politik ke depan mau terpercaya bagus ya, dibenahi dulu. Pertama pembiayaannya. Gini, partai politik tujuannya mulia, amanah undang-undangnya ideal, tapi dia kejebak ya kan dalam isu pembiayaan politik.
Waduh, jadi Ya kan? mau minta operasional tambahan. Gini bos, nih ya, bukan masalah tambahan. Partai politik ya, sekarang ini kan orang ini kita ngomong belak-belakan ya. Mau menang pemilu kan butuh budget ya, Bang Juanda ya, butuh kapital. Ya kadang-kadang kapasitas nomor sekian. Ya kita nggak usah juga terlalu naif ya. Sering ngomong nggak penting kapasitas, yang penting isi tas. Itu kan jadi percakapan yang di mana-mana ya. Tapi emangnya kayak terbukti deh itu. Ya tapi gini, ini kan nanti ini percakapan tahun 2014, 2019, masa 2024 terjadi lagi. Nanti lo mau nyalak nih 2029. Ya kita nggak tahu kan, takdir kan. Bener. Sama aja isunya money politik. Berarti kan ada hulu yang kita harus benahi. Contoh gini bos, nih ya partai politik kan boleh dibantu oleh swasta, lembaga. Maksimal saat ini boleh ya kalau di undang-undang ya, maksimal 7,5 miliar. Perusahaan boleh bantu partai politik tuh. Cash money, ya kan? Gitu doang. Nah, sekarang umpama nih ya, katakanlah di Lampung nih ya, ada partai politik dibantulah sama perusahaan lah, mungkin katakanlah ya, 20 miliar misalkan. Cukup nggak? Nggak cukup juga bos. Tertulis di KPU di laporan keuangan 20 miliar. Tapi prakteknya kita bisa hitung kok. Billboardnya berapa. Nah, ini kan liar ya kan. Kalau kita di Gelora pertama punya satu ide reformasi itu ya. Pertama benahi partai politiknya. Dengan apa? Kalau di Amerika kan jelas partai politik kayak swasta ya, atau di hibrid lah, di hibrid. Kalau saya pribadi di teman-teman diskusi, partai politik ini ke depan di Indonesia ya, 10-20 tahun ke depan backup pakai APBN. Full. Hitungan saya ya bos ya, kalau per partai bang kasih 2 triliun per partai politik. Iya. Tapi di parlemen atau yang semua partai? Saat ini semua dulu. Kali 18, 36 triliun cuman. Ya kan? Kok cuman gede amat loh. Kemarin lo dengar nggak ada korupsi di keuangan 300 triliun. Gue ini orang partai bos, saya masuk partai tahun 98 ya. Lo di partai PKS kan ke Gelora. Mohon maaf ya, kalau saya sangat yakin dan meyakini, hakul yakin sumber korupsi partai politik. Iya, benar. Iya, kenapa? Ya karena bobrok gitu loh. Dia punya tujuan mulia, tapi negara membiarkan dia liar, mencari uang haram, ya kan, dari pengusaha, dari sumbangan nggak jelas, ya kan. Udah nggak tertulis ya itu. Contoh nih, Pilgub tertulis di KPU 50 miliar budgetnya. Prakteknya 1 T mungkin bang ya. Kan bayang nggak tertulis. Nah, untuk mengangkat ini benahi hulunya. Ya kan? Kalau partai politik ya bos dikasih 2 triliun per partai, ya kan. Nanti diaudit dengan ketat oleh BPK, ya kan, KPK mantau, ya kan. Ya, PPATK ya, gitu ya. Semua diaudit ketat, ya kan. Partai ini nanti kita sibuk perang gagasan aja, bos. Banner di billboard dibatasi. Bapak satu partai 10 billboard, udah batasin aja. Partai PSI 10 billboard di Bandar Lampung, Gelora 10, PKS 10, semua 10. Ya. Siapa yang biayai? Negara. Silakan nih. PSI punya ide BPS gratis. Undang Bang Juanda. Bisa nggak Bang? Beda otak Bang Juanda. Jadi Bang Juanda ibaratnya tinggal bikin. Iya datang aja. Perang gagasan beda aja gagasannya. Jadi apa? Logistik. Besok kita nggak usah pening money politik. Sekarang nih, ya kita nih dilematis bos. Bedakan kos politik sama money politik ya. Kalau kos politik pasti keluar bang ya. Cetak billboard. Tapi ketika partai politik ke depan tuh di backup full, menurut saya pribadi bisa dibantah Bang Juanda. Kita ke depan ya, orang yang masuk partai sibuk mengkader dirinya, ya kan? Bapak nih, Partai Gelora ada 5 caleg di Bandar Lampung. Undang aja Malampos, beda isi 5 orang ini kan. Kan publik melihat, nggak bisa ngomong, ya kan? Ya kan? Tapi yang punya gagasan ya pilih gitu loh. Dia nggak perlu money politik. Billboard dicetakin KPU. Ya perang gagasan aja gitu loh. Ya kan? Semangat. Itu sih pertama itu dulu, jangan banyak-banyak. Nanti kita baru berlanjut. Tapi sepakat Bang, nanti kalau misalkan itu akhirnya terjadi, nggak ada lagi istilah lu punya uang, lu punya kuasa. Sekarang ini ya, maaf ya. Gitu ya kan. Sekarang ini gak usah ditutupi ya. Sekarang nih ya banyak-banyakan kapital bos. Ya kan nih. Dapil sini orang punya 1 miliar. Ketika orang punya 2 miliar yang kalah 1 miliar. Ya, karena banyak-banyakan duit. Kita ini pelaku juga bos. Mengalami gesekan yang keras gitu. Bahkan antar partai loh bang ya. Contoh nih. Caleg A naruh sembako. Ditimpa pakai uang besok tuh. Hilang. Ini kan laju kok jadi keras begini ya. Gini loh. Kasar bos. Satu partai lagi aja. Sedih gini loh. Besok masa anak gue nih, sekarang anak gue SMP kelas 3. Besok anak gue mau nyalek tahun 2034 misalkan. Isunya masih sama, money politik kan kasihan. Iya. Kita pengen ya kalau emang kita nanti mungkin udah mati, paling enggak kita ada legacy bos. Tinggalkan legacy yang bagus ya apa. Ke depan tuh orang milih karena gagasan. Nah, paman pasang billboard nih,
isu sekolah gratis sampai kuliah. Undang aja sama Unil sama Lampos, beda gagasannya. Duitnya dari mana? Iya. Rigid Beda lah anggarannya. hitungannya Kalau ya. nggak bisa, nipu aja lu. Ya kan? Ngomong aja lu ya. Kalau ada kemungkinan begitu, nggak mungkin ya ada calon-calon yang Nggak berani ngomong, tampil. Iya, yang naik. Ini kayak mengarah ini kayaknya. Yang naik ke dalam satu jabatan karena nama besar seseorang gitu. Nah, Siapa kayak itu? Saya nggak tahu. privilege tuh nggak apa-apa sih ya. Bang Juanda gimana tuh ngeliatnya? Kurang nggak bang 2 triliun tadi? Iya, ditawarin 2 triliun bang. Bisa nego nggak itu? Kayaknya menarik juga itu. Iya, kenapa 2? Karena kita nomor 2 bang, itu aja. 3 nih berarti. Jadi gini ya, menurut saya itu yang saya bilang tadi, kita itu harus memahami sesuatu itu dengan baik. Artinya tadi, segala sesuatu kita harus memulai dengan proses yang baik, dengan insya Allah itu hasilnya baik. Itu yang saya bilang. Sebetulnya kalau kita lihat politik ini kan hampir sama dengan pengusaha, seorang yang mau buka usaha. Nah hanya bedanya orang banyak masuk orang banyak mau jadi pengusaha tapi tidak mau jadi politisi. Itu aja bedanya. Kenapa? Karena beda Karena beda pemahaman lah ya. Nah, pemahaman yang selama ini terjadi atau fakta-fakta di lapangan yang terjadi hari ini terhadap anak muda itu ya tadi disampaikan juga banyak yang masuk jadi caleg ini, terutama yang berkapital tinggi, kemudian punya keturunan raja, Privilege lah ya. privilege tinggi, itu masuk ya tidak dengan cara yang benar, berproses juga dengan tidak cara yang benar, kemudian menjadi dewan juga ya karena bapaknya, karena uang, karena ini. Ya bukan karena uang nggak bisa, harusnya nggak apa-apa pakai uang. Namanya orang mau dagang, ya kalau mau Modal. anu kan perlu modal. Tapi kan modal bukan segala-galanya kalau kita mau dagang kan. Dan Kira-kira modal gitu. juga bukan cuma modal materi kan. Betul. Nah artinya itu saya bilang sama sebetulnya antara dagang dengan politik itu sama saja. Yang saya herankan kayak teman-teman di sini nggak ada yang masuk politik. Ini kenapa? Padahal itu sama dengan kita podcast ini sama. Asal kita lakukan dengan baik, cara yang benar, punya visi yang jelas, ya aman ini bro, ya kan? Sangat aman gitu. Artinya sangat riang gembira, sangat asik politik itu. Dengan berpolitik kita bisa membantu orang banyak. Dengan ada podcast kita bisa membantu menyalurkan atau menyampaikan isu-isu Ide dan yang gagasan. Ya kan? Dengan dagang kita bisa membantu orang bagaimana membeli barang dengan murah, bagaimana membeli barang dengan baik, ya kan. Tapi kalau dagangan kita jelek, ya mudah-mudahan hancur lah itu. Iya. Tapi kan sistemnya udah seperti ini bang, harus pakai uang gitu loh bang. Tadi seperti bang Ibnu bilang. Kalau sistem itu lebih memang diciptakan oleh orang-orang yang memang inginnya Gini-gini terus. atau gini-gini terus ya kan. Pengennya seperti inilah sistemnya dia ciptakan. Iya, tetapi kan zaman itu terus berubah. Nah, jadi tinggal bagaimana kita mengatur strategi untuk melawan itu atau membalikkannya ke rel yang sesungguhnya. Itu saya bilang. Bagaimana anak-anak muda itu bisa berpolitik dengan baik, dengan cara yang benar itu harus kita kasih contoh itu memang, ya kan. Harus kita berikan pemahaman yang baik gitu ketika kita nanti duduk sebagai pimpinan-pimpinan partai gitu. Atau yang lama-lama jangan diulangi lagi lah. Keluarga tidak pantas kita masukkan. Iya. Kan? Kemudian Nggak ada karir ya bang ya? iya, adik atau kakak kita masukkan. Padahal atau ada juga partai yang dari mana-mana iparnya dimasukkan sebagai caleg. Padahal visi aja nggak jelas. Mau ngapain nyalek ya kan? Mau berbuat apa? Memang mau ngapain? Mestinya kan ketika misal kayak saya bilang contoh mau dagang. Lu mau dagang apa? Ya gue mau dagang es krim. Kenapa lu dagang es krim? Lah gue memang hobi dengan makan es. Gue punya cita-cita atau visi yang jelas tentang es ini. Sehingga bagaimana gue bisa happy dengan hobi gue ya kan. Untuk menyampaikan bahwa es ini adalah makanan terbaik. Yang memang bukan membuat orang sakit gitu loh. Yang selama ini dibilangkan orang kalau you makan es, you akan sakit gitu.
Nah ini kan perlu kita sampaikan. Ya gimana nggak sakit kalau es yang diminum itu adalah airnya tidak baik, tidak direbus dulu, ya kan? Karena harganya murah, tempatnya seperti apa? Ya sakit. Tapi kalau airnya dimasak, tempat yang bersih dengan pelayanan yang baik, ya insya Allah nggak sakit gitu. Atau makan saat yang pas gitu kan. Artinya semua itu mempunyai sebuah proses atau visi yang benar. You mau apa di politik itu kan? Nah, sama kayak teman-teman semua kalau mau masuk, mau apa kan? Oh, gua mau jadi apa? Kira-kira gitu. Intinya kita harus punya visi. Iya. Harus punya keinginan kuat, mau ngapain gitu. Iya. Jangan karena tidak punya pekerjaan, karena uang banyak atau bapak pejabat masuk politik. Nah ini yang masalah. Nah, terus teman-teman pimpinan parpol ya kan, karena ingin menang, mengajak mereka dengan segala cara ya kan. Ada dengan cara di lobby, akhirnya ya mereka masuk ke jurang yang tidak baik. Nggak mau ya? Iya, mereka akhirnya nggak mau atau mereka ya kelihatan sebetulnya mereka tidak sesuai ya, gitu, tidak sama sesuai. hatinya ya. Iya benar. Itu lagi tren lagi bang. Iya, mereka bingung. Paksa ya. Gua ini mau ngapain gitu kan? Iya. Iya kan? Gue bingung gue mau ngapain, mau ngomong apa? Mau ngomong apa kan? Undang-undang apa sih yang mau gua bahas perjuangin ini kan? Iya, Kira-kira bener. gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin ke politik tuh, gue tuh penasaran sih bang. Sebenarnya orang-orang yang kayak apa legislator kayak abang nih calon anggota dewan ini sebenarnya yang diperjuangkan tuh apakah kepentingan rakyat, apakah kepentingan partai? Ini saya jawab aja duluan ya. Saya ambil contoh lagi kayak tadi kan. Misal kita ambil kasus Bandar Lampung lah ya. Kemarin ada bakso Sony itu kan. Dia Bang, bakso Sony iklan kamu ya. Disebut di sini ya. Iklan kamu. Dia diserang oleh bukan diserang, dia melakukan tidak bayar pajak lah waktu itu kan. Kemudian oleh pemangku kebijakan ditutup. Gitu kan. Karena dianggap melakukan hal yang melanggar aturan lah, tidak membayarkan pajak yang oleh ini. Kalau pemimpin itu mengerti, itu kan UMKM kita gitu kan, yang asli produk Bandar Lampung ya kan. Harusnya ya dikembangkan dong, dibina kalau memang beliau itu mengerti ya kan. Nah, terjadi kesalahan itu kan pasti ada proses yang dilakukan oleh anak buahnya. Ada penyebabnya. Iya gitu, kan, yang dia pura-pura tidak tahu. Kenapa dia tidak bayar pajak itu? Pasti ada yang melobi agar dia membayar tidak sesuai pada tempatnya kan. Oke. Iya. Kalau dia bayar sesuai akan terjadi. Cuma karena ada lobby-lobby politik, udah tenang, urusan yang lain nanti gua beresin ya kan. Gua deket sama wali kotanya. Gua ring 1 aja. Iya, gua dinas pendapatan. Aman ya kan? lah. Gitu. Aman lah. Kata udah. orang itu. Iya, kata orang itu. Sehingga dibayarlah. Yang harusnya dia bayar 100, Sekian. bayarnya 50. Yang 50 lu ambil katanya. Dan itu berlarut-larut. Tapi uang 50 itu ternyata tidak juga dibayarkan, cuma dibayarkan 20 ya kan. Nah, di gap lah karena terjadi itu kan. Nah, setelah dibuka, lu gimana? Kata lu aman. Lah, ya gimana bro katanya kan. Itu kan. Ya jadinya ya gimana-gimana, tepuk jidat semua. Tepuk jidat semua ya kan. Iya. Akhirnya sang pemimpin marah ya kan. Ini nggak bayar tutup belum. Ya nggak kayak gitu dong. Mestinya terbuka aja masalahnya. Gimana nih kok bisa dia tidak bayar pajak dengan sesuai ketentuan. Karena nggak mungkin pelaku usaha ini tidak ikut aturan. Iya. Toh kan ada pegawai-pegawai pajak yang setiap hari itu ngedatengin, bahkan preman ngedatengin, tukang parkir ngedatengin tiap hari ya kan. Masa iya wali kota tidak tahu itu? Artinya tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Nah itu dia. Ya kan? Jadi pertanyaan kita sama-sama. Ini saya bilang, kalau dia paham bahwa UKM ini jaga, ya coba diajak berunding. Oke, lo ini kan, lo apa namanya, kita toleransi lah bersama, kita cari jalan terbaik lah. Udah,
ini ada berapa gerai punya Sony di Lampung nih kan? Ada 18 bro. Kita ada berapa kecamatan? 20. Berarti ada 3 lagi atau 2 lagi atau berapa lagi yang belum kita buka gerai. Udah lo buka, tapi semuanya milik Pemda yang dikelola oleh BUMD misalnya kan, kira-kira gitu. Kan gampang orang tinggal mengembangkan, ya kan? Nah, sehingga tidak menjadi sebuah ancaman orang usaha. Nah, ini kalau wali kotanya mengerti. Nah, mungkin kemarin wali kotanya tidak mencalonkan wali kota karena ya tadi tidak melalui proses yang benar, tidak mempunyai visi yang jelas, ya kan? Latar belakang yang bagaimana, hanya karena nafsu ingin berkuasa, ingin bla 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 bla, ya akhirnya itu yang terjadi. Padahal kan untuk menjadi seorang pengusaha itu gampang, kalau atau untuk Bandar Lampung ini kaya itu sebetulnya gampang kok. Iya kan? Itu contoh misal bakso Sony itu kalau dibuka cabang kemana-mana sudah bisa itu kan. Artinya sumber PAD yang luar biasa kan, baksonya ada, upah ininya banyak, tempat di mana-mana ada, bisa untuk orang-orang bekerja di situ, ya kan, penyerapan tenaga kerja yang luar biasa, ya kan, punya kita sendiri, bekerja sama dengan peternak, menyiapkan sapinya, dengan peternak yang lain untuk mengembangkan itu sudah sangat luar biasa. Ya kita bayangkan dari kulitnya laku, dari kaki-kakinya laku, dari ininya laku. Hanya bicara tentang sapi yang mengembang kemana-mana itu sudah sangat luar biasa. Apalagi urusan yang lain. Bang Imron lihat gimana? Kira-kira begitu kan? Iya, kalau saya pikir pertama kan tadi kan banyak anggota parlemen takut sama ketua partai gitu ya, konteksnya begitu ya. Dan kan kalau kita tanya, lo ini wakil rakyat apa wakil partai? Ini kan pertanyaan mendasar ya. Dan ini terjadi kan? Iya. Dan itu juga di kalangan anak-anak muda ya, kayak itu tuh jadi obrolan yang realistis aja kita. Makanya kan kita di Gelora itu punya gagasan bahwa ke depan itu fraksi dihapuskan saja di parlemen. Kami punya ide itu. Kenapa? Fraksi ini kan nggak terlalu penting-penting amat, bos. Contoh nih ya, saya pernah jadi TA di DPRD Bandar Lampung 5 tahun ya. 50 anggota DPRD terpilih nih, ngantor di Bandar Lampung di DPRD. Nanti kan dia akan nyebar di 4 komisi. Dia akan fokus, ya kan. Artinya 50 orang ini adalah wakil rakyat Bandar Lampung 1,2 juta. Kalau di Dewan Kota kan. Kita di provinsi ada 85 anggota DPRD provinsi. Dia adalah perwakilan, juru bicara, penyambung lidah 9 juta orang Lampung. Ya kan. Nah, saat ini kan ada dilema. Ya kan, lo ini kepilih jadi wakil rakyat apa wakil partai? Kan gue jadi dewan karena diusung partai. Iya benar, itu nggak salah gitu loh. Tapi gini bos, contoh ya, seorang wali kota, bupati, gubernur kan diusung partai ya, walaupun ada yang independen. Ketika dia terpilih kan dia lepas dengan partai, ya kan. Nah, ini dewan bukan lepas dari partai, tapi gini loh, hubungan dewan dengan partai itu hubungan emosional, ideologis. Ya kan, kan sering sih kalau dia udah jadi anggota dewan, dia milik publik bos. Ya kan, partai itu sifatnya ideologis ya, emosional. Ya orang nggak akan lupa lah pastilah ya. Namanya kita nih, saya terpilih jadi anggota dewan dari Gelora, saya nggak akan lupa Gelora. Tapi gua ya karena sudah terpilih, gua adalah wakil rakyat mewakili 9 juta orang Lampung, walaupun gue dapil Bandar Lampung. Saya harus memperjuangkan gagasan, program, perda yang itu untuk kemaslahatan publik gitu kan. Sehingga apa? Ketika kita sama partai berseberangan gak ada masalah. Nah, makanya tadi ketika fraksi gak ada, nih contoh ya kalau fraksi gak ada ya, nanti kan orang akan masuk komisi sih bos. Dia akan berkolaborasi dengan banyak dewan. Dari Golkar, dari PKS, dari PDIP. Dia sinergi loh. Ya kan, satu komisi kan ada 12 orang, 15 orang. Dia masuk ke situ, ya udah dia gabung kok. Dia akan udah duduk bareng, bahas bareng, ya kan. Dia bawa satu, sekarang bajunya itu baju komisi, bukan lagi baju partai loh. Sehingga apa? Dia akan bahas dengan satker yang bersangkutan, ya kan. Ketika ada eksekutif yang nggak pas, dia akan kritisi, awasi loh. Ingat apa tugas legislatif? Cuma 3 kan, mengawasi kerja eksekutif, ya kan. Apalagi fungsi budgeting, garap APBD. Yang ketiga apa? Legislasi buat perda gitu loh. Nah, ketika dia sudah masuk DPRD, ya melebur lah gitu loh dia. Kolaborasi. Nah, PR-nya tadi. Nah, contoh itu pertama, fraksi dihilangkan. Yang kedua, PR-nya adalah threshold dihilangkan di parlemen. Gak ada 4% itu bos.
Contoh gini ya, kemarin saya baca artikel ya, di 2019 itu ada 7 partai nggak masuk parlemen ya, Hanura, Perindo dan lain sebagainya, berkarya. Tahu nggak berapa suaranya? Berapa tuh? 16 juta. Hilang itu ya jadi suaranya. 11% itu bos kalau digabungin. Itu nggak punya perwakilan karena threshold. Contohnya ada orang mungkin dari mana Aceh ya, contoh ya, atau mungkin Papua. Ini satu orang keren ya kan, speak up-nya bagus, punya kapasitas ya kan, cerewet ya kan, tahu lah segala macam, dia bisa kerja gitu ya. Karena threshold nggak kepilih dia. Ya kan. Nah ke depan kalau nggak threshold nggak apa-apa, Gelora cuma 4 ya nggak apa-apa. Tapi 4 ini kalibernya ya kan bersuara terus gitu. Kan sekarang mohon maaf ya, podcastnya Om Deddy, ya kan? Kan cuman satu orang Deddy, follower 21 juta. Orang mau kesana terus kan? Iya. Era sudah berubah sekarang bos, ya kan? Satu orang kalau dia punya gagasan, ya kan, dia punya value yang bagus, dia bisa merubah dunia kok gitu. Saat ini era berubah gitu loh. Jangan sampai nih gara-gara threshold 4% ada seorang anggota DPR ya dari Papua, Sulawesi ya karena dia nggak lolos threshold nggak kepilih. Tadi 16 juta suara hilang. Dia nggak masuk parlemen ya karena nggak lolos threshold. Ya kayak Hanura kan cuma 2% salah ya. PSI cuma 2,3% kalau nggak salah. Kan sayang. Giring itu kan bisa masuk kan? Enggak. Tapi karena nggak 4% nggak lolos, harusnya Giring itu masuk kalau dia nggak ada threshold gitu loh. Dengan suara dia dapil dia gitu. Sayang tuh yang udah minta perwakilan ya. Contohnya ya, yang nyoblos Giring 80.000 orang. Saya isi ya dong 80.000 orang nyoblos Giring. Gue pengennya Giring masuk misalkan Giring supaya ya lebih apa ya lebih bisa asik lah gitu, bisa menggiring gitu kan. Akhirnya lah nggak lolos kan gitu lah. Itu pertama tadi kalau mau hubungan apa ya partai politik nggak terlalu mendominasi dewan itu, hapuskan praksi. Itu ide kita, nggak usah ada praksi. Tapi memungkinkan nggak hal itu bisa terjadi? Elit kita mau nggak? Tadi nih pembiayaan politik nggak mau, ya. Contoh nih bos ya, saat ini kan dana banpol itu cuma 1.000 perak per suara. PDIP kalau punya 29 juta suara, itu cuma 29 miliar bantuan setiap tahun dari APBN. Gak cukup bos, ya kan? Iya. Ya sekarang kita kan banyak di podcast ya, banyak di. Sekarang di Dewan di Bandar Lampung di Provinsi RI. Kalau nggak punya 8 miliar nggak bisa. Kita belak-belakan aja kok. Ada dulu kawan kita 2019 punya 8M nggak lolos kok. Ya, saya 10 miliar. Nah kan nggak lolos, artinya apa? Saya cuma 200.000 rupiah. Nah kan, kenapa? Pendekatannya pasti kapital gitu loh. Nah harus ya kita beranjak lah pelan-pelan, ya kan, bertahap. Kalau nggak begitu ya, contoh gini, kita harus mengedukasi masyarakat, pemilih pemula apalagi ya, bahwa problem ini ya fundamental seperti ya. Pertama dari partai politiknya kita benahi, ya kan. Undang-undang kita carikan yang relevan juga. Ya. Terus tadi nih ada yang tadi saya bahas sama Mas Haji, masalah etik. Contohnya, ini etik yang saat ini nggak diterapkan. Lo jadi anggota dewan, kan 5 tahun ya menjabat ya. Kan harusnya kan lo digaji oleh uang rakyat kan, sekian puluh juta, ratus juta. Harusnya kan lo fokus, ya kan? Fokus bekerja untuk rakyat. Bekerja kan? Untuk rakyat. Iya, untuk menjalankan tugas lo sebagai dewan. 3 hal tadi, mengawasi, budgeting dan legislasi. Nah, saat ini contohnya, kalau notaris, pengacara, ya kan? Dia jadi dewan, dia kan suruh cuti kan, gitu nggak? Yeah. Ada undang-undang yang nggak salah bang ya. Kalau dia notaris, dia pengacara, ketika dia jadi dewan, dia harus nggak boleh buka lapak gitu. Dia nggak boleh buka lapak notarisnya sama pengacaranya. Jadi suruh fokus aja tuh. Iya, kenapa? Nanti dia ada conflict of interest. Iya. Tapi kalau pengusaha kok masih boleh. Iya. Terus yang Contoh nih kontraktor, ya kita belak-belakan bos. Kontraktor, ya punya duit banyak, ya gampang lah. Dia jadi dewan, modal 10 miliar, jadi. Ya sederhananya gini, bahwa pemenang itulah yang memang bisa melakukan segalanya. Makanya kita bagaimana jadi pemenang dulu. Kalau urusan yang lain-lain itu. Nah tadi kita nanti bicara yang tadi realitas tadi. Tadi kan saya bicara ideal. Tadi kan ini kan ada 4 sisi bos. Politik itu ya. Ini ada sisi ini ideal, luhur bos. Kita nggak bisa menafikan, ya kan. Tapi sisi sini kasar. Dulu kan saya diungkapkan. Dulu kalau nggak ada demokrasi orang perang. Jadi raja bunuh dulu kan. Tunggu lama gitu tujah dulu jadi raja gitu kan. Drakor ya. Drakor kalau kolosal mau jadi penguasa bunuh-bunuhan kan. Berdarah. Sekarang demokrasi militer ya kan. Harusnya kan gagasan, ide, tapi memang kita bertahap ya kan. Kan kalau Amerika udah tua ya demokrasi ya kan. Sudah ideal lah. Kita masih mungkin berapa tahun. Amerika juga sudah mulai terancam hari ini kan. Antara kulit putih sama kulit hitam. Nah, tadi sisi apa di lapangannya kita dihadapkan dengan tadi ya kan.
sesuatu yang kasar, transaksional, ya kan. Sekarang Presidennya aja udah tua itu. Bro. kalau kita tanya nih bos ya, Iya kan? saya sih tadi sempat ada Karena pertanyaan pengadaan menggelitik ya. lain gitu. Contoh nih, 85 anggota DPRD Provinsi Lampung, ini belak-belakan lah ya. Ya, coba kita tanya, kita nih subjektif lah nilai. 85 itu dewan yang jadi tanpa money politik ada nggak sih kira-kira? Ya nggak ada. Nah, Nggak ada tuh, tegas Bang Juan. ya artinya kan Nggak sampai ada ya, se-ekstrim Bang? itu kan. Minimal 10% lah ada Bang. Ini nggak ada ya Bang. Memang nggak ada. Ekstrim banget kan, Bang? Kalau di Politik Lampung semua ya, Bang, nggak ya? ada ya. Nah, Karena waduh. memang itu ya saya bilang, kita ini kan kalau mau usaha tidak mungkin kita tidak pakai modal. Lah iyalah, Iya, ya iya. kan. Nah ini kan hanya bagaimana kita menentukan awalnya, ya kan. Mau seperti apa nih? Mau belajar dulu, atau mau buat proses dulu, atau mau langsung besar tapi resiko bangkrut. Nah kan begitu kan sederhana sebetulnya kan. choice-nya itu. Iya. Nah itu kita ngukur diri kita lah. Iya, ya iya, kan? Nah kebanyakan ini kan karena uang banyak, mau langsung buka besar. Ya Boncos. rata-rata bangkrut ya kan. Entah sementara mungkin dia goal lah sebagai dewan, tapi akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangganya berantakan. Oh, ada juga yang begitu ya. Bang. Anaknya narkoba. Dalam banget ini kan. Suami Efek istri tuh dari pisah politik. ya kan? Aduh, suami istri pisah. Iya. Mungkin kita dengar ya, yang Beda warna. di Bandar Lampung ya, beda warna. Ini Aduh. ini efek-efek kalau istilah kita dagang ini melakukan proses yang tidak benar. Nggak sehat ya bang. Enggak sehat. Karena awalnya tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Itu saya bilang, itu mirip sekali antara dagang ini dengan politisi itu. Mirip. Makanya kalau pedagang sukses pasti dia berpolitiknya klien. Misal kayak Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakri, Surya Paloh. Nah itu sangat memahami itu kan. Jadi Bang Juan ini sepakat nggak kalau money politik itu benar-benar di bumi hanguskan ya gitu. Tadi Kalau PSI menang bisa itu di bumi hanguskan. Sesuai Kenapa dengan harus yang di PSI, kaosnya Bang? bang. Kaosnya iya. bang, kasih lihat bang. maju, lawan korupsi. Lawan korupsi kolusi. dicoret Bang. Hah? Bukan dicoret, jalannya harus begitu. Oh gitu. Tebas koruptor lah ya Bang. Oh, ya. maksudnya gitu ya. Iya, jalannya harus begitu. Iya. Lawan. Itu. Karena memang kita ini ya, mas CPSI, ini setelah kita terpilih, memang kita jangan coba-coba melakukan korupsi. Maka kalau kita terbukti, karena kita memang ininya akan melakukan pengegulan perampasan aset, karena orang korupsi kan intinya mau pengen punya uang kan, pengen kaya kan. Iya. Nah, tapi setelah dia terbukti tidak dilakukan apapun atau dilakukan sedikit-sedikit, nah, oleh PSI itu akan dimiskinkan sehingga dia kapok untuk korupsi gitu kan. Nah, di kami pun begitu. Ketika kami terbukti misalnya korupsi, belum putusan pengadilan ketua umum sudah mengambil sikap gitu. Sudah melakukan dengan tangannya sendiri menyerahkan kita, mengeksekusi barang-barang kita semuanya. Dimiskinkan. Ya, Bang. Dimiskinkan. Itu di PSI sudah komitmennya itu. Kalau tidak, ya sudah, nggak usah nyalon di PSI, tidak usah bergabung dengan PSI. Jadi Abang sudah siap dengan konsekuensi Sangat yang ada siap. ya, Bang. Orang kita memang menang dibantu kan, kira-kira gitu. Jadi Abang siap dimiskinkan Bang. Sangat siap. Oh berarti Kalau nanti siap. korupsi. Berarti Kalau korupsi. Kalau korupsi, Terbukti. kalau korupsi. Kalau terbukti ya Bang. Dalam banget sih kalau terbukti. Iya kan tadi begitu abang bilangnya kan. Kalau dan kita paham itu, kita tidak akan mau terjerumus ke hal-hal yang apa ya, yang sama gitu. Apa ya? Saya ini sedih kadang-kadang lihat teman-teman politisi itu yang ada yang meninggal di penjara, ada yang suami istrinya pisah, Aduh. ada yang ya nggak jelas mau ngapain itu loh hidupnya itu ya kan. Mestinya kan kalau kita berkuasa itu kan pingin menguruskan orang banyak, intinya ingin bahagia dong tentunya kan. Tapi kalau kita sendiri tidak bahagia, bagaimana kita mau membahagiakan orang lain kan? Nah, ini juga pertanyaan seharusnya bagi semua teman-teman yang hari ini di politik. Lu ngapain di politik kalau lu nggak bahagia? Masa bahagia kata orang? Lu hebat ya, bisa nyampe. Lah itu lu bodoh apa gimana? Kira-kira gitu. Lu sadar, jadikan yang sudah-sudah itu jadikan contoh, ya kan? Jangan diulangi, ya kan?
jangan diulangi. Iya. Kalau di PSI kan memang contohnya jelas ada Pak Jokowi. Asik. Itu dua kali nyebut tuh Bang. Iya. Baru nyebut tuh ini. Iya. Ya artinya beliau ketika misalnya wali kota Solo ya berangkat dari seorang pengusaha biasa jadi wali kota terpilih kedua sangat besar. Ya, Bang, tapi kan sorry Bang gue potong Bang. Kan Bapak Presiden kita dari merah yang satunya bukan merah yang ini Bang. iya kalau itu kan proses yang Merah itu tua kan ya? memang dianggap salah gitu kan. Padahal sebetulnya biasa saja, hanya ya namanya teman takut kalah, takut kehilangan. Biasa itulah di Iya, politik memang di frame ke sana kan. Ya bagi kita ya enjoy aja bro, ya kan. Yang penting kita tunjukkan bahwa yang kita lakukan benar. Toh kita tidak merampas. Selama ini kan yang terjadi misal ada partai, misal sebetulnya kan gampang kalau Pak Jokowi itu mau kayak yang lain-lain kan, ambil aja PDI itu sebagai ketua umum, apa susahnya sih? Atau ambil Golkar, apa susahnya? Iya. Iya kan? Tetapi Pilih PSI beliau dia. mengerti mau besar itu mulailah dari kecil. Challenge lah ya. Iya, clear. Soal orang nggak senang, ya kita kan tidak boleh mengikuti mau orang harus senang. Enggak, kita buktikan saja gitu ya. Bahwa kita ini dari kecil nih tidak ada yang kita sakiti kan. Kemudian kita besar, ya fair memang usaha kita. Masa lu marah ya kan? Ya kan? Kecuali kalau gua rampas hak lo, ya kan? Gua tiba-tiba duduk di situ, ya. Padahal kan juga misal kayak Kaisang, Gibran atau Pak Jokowi sendiri. Emang jabatan di PDI-nya sebagai apa sih? Kan tidak dikasih itu. Coba. Ada wakil ketua. Harusnya dikasih Bang ya. Harusnya kalau memang benar itu sebagai kader ya kan. Oh. Kan tidak dikasih. Ya kan? Pantesan dikasih ke yang lain ya Bang. Iya. Padahal udah ada dedikasinya udah tinggi ya Bang. Alasannya mungkin misalnya lu kan baru masuk partai ini kan. Antri dong yang tertib kan selalu begitu kan. Gitu Bang ya. Oh iya. Iya kan? Iya benar-benar. Ya saya bilang Dikasih ini. padahal kan untuk kita sukses tidak itu bagaimana proses dan bagaimana kita membuktikan secara lapangan itu ukurannya kan. Iya. Bukan ngikuti proses yang sudah kaku atau proses yang ya kurang menarik itu ya kan. Menarik. Tapi memang kita harus kita akui banyak sekali ya sebenarnya kalau kita lihat caleg-caleg juga terutama di Bandar Lampung di Provinsi Lampung ini. Bang, kalau gue sih Bang pengen tanya terakhir ini Mas sebelum kita closing soalnya udah disuruh closing kan. Udah 50 menit. Udah Ini panas kan kayaknya. Satu Padahal baru mau panas. Kayaknya harus datang lagi nih Bang. Satu surat suara itu kan biasanya banyak nih Bang. Kalau misalkan kayak caleg legislatif gitu Bang ya. Gimana cara Abang tuh bisa memikat nih terakhir untuk bisa pemilih tuh nyoblos nama Abang? Mangga. Ya kalau saya kan gini, tentu kalau saya tetap jual program ya bos, gagasan yang kita mau bawa. Contoh gini, saya ini kan tadi ya lahir besar di Bandar Lampung. Tentu saya ada dua lah gagasan yang saya mau bawa ya kan di DPRD provinsi ya. Yang pertama karena saya basicnya pertanian itu dulu ya. Saya alumni pertanian. Saya punya satu perjuangan tadi saya sampaikan di off air ya bahwa saya pengen menggolkan namanya Perda itu perlindungan petani. Memang sudah ada, tapi memang kurang detail. Contoh gini bos, ini pernah saya ungkapkan di beberapa forum ya. Tahun berapa kita pernah dengar di Lampung Barat ya, ada petani tomat membuang seluruh hasil panennya gara-gara harganya drop, ya kan? Harusnya kan ini ada perlindungan dari pemerintah. Perdakan dengan dengan perda perlindungan petani. Contoh gini bos, semua itu bisa dihitung, asal mau. Kalau nggak mau ngitung ya akan bisa. Ada kemauan dulu dari elit kita, dari pemerintah ya, DPRD, anggarkan saja setiap tahun. Contoh 100 miliar itu di keep dana itu untuk antisipasi apabila ada komoditi pertanian yang itu drop gara-gara harga jatuh. Tutup pemerintah yang beli, ya kan? Sehingga apa? Petani nggak rugi. Contoh kan kalau kita ada dana bencana kita spare ada ya Bang ya. Kalau ada bencana kita kasih share, ada dana taktis kita parkir lah, dana taktis. Nah, bagi saya ini penting gitu loh. Ada namanya Perda Perlindungan Petani. Ketika ada komoditas ya baik itu tomat, kopi, jagung drop, backup dengan uang itu ya kan, dengan uang yang dialokasikan. Kan nggak semua komoditas hancur sih. Dari 10 mungkin 3 hancur, 7 stabil. Kasuistik lah. Tapi itu kalau dana nggak pas bagus ya pakai untuk yang lain. Itu dana taktis disimpan, kas khusus.
Tapi butuh perda supaya itu legal. Oke. Supaya nggak melanggar aturan, itu yang pertama. Perda perlindungan petani. Yang kedua, di Bandar Lampung, saya punya ide namanya perda lahan produktif. Bandar Lampung ini banyak bos. Ya, lahan-lahan nganggur puluhan tahun dipagari beton, seng ya kan. Semak Bulkaraya banyak, yang punya pasti yang punya duit kan, cukong-cukong lah. Nganggur tuh, nggak efektif, nggak produktif. Lahan tidur. Ya, lahan tidur. Ini harus diatur gitu loh. Ya kan? Sehingga apa? Lahan itu bisa produktif. Jadi PAD kan bisa kita buat kerjasama dengan BUMD, dengan pemilik lahan, contoh buat rest area, food court, olahraga, apapun lah ya. Ada benefit tadi PAD. Contoh tadi Bang Juanda punya ide bakso Sony itu bagus. Jadi ini produk lokalnya naik, PAD naik gitu loh. Sehingga apa? Lindungi dengan perda itu. Contoh kalau ada orang punya lahan 10 tahun ribuan meter nganggur, kasih pajak yang gede. Iya. Biar dia cepat, oh ya kalau timbang pajak gede, gua ajak kerja sama lah sama Pemda. Itu dua itulah perjuangan gua. Bang, sorry ya, Siap. tadi ada dua ya, pertanian sama lahan tidur tadi ya. Untuk pertanian tadi abang itu fokus ke hilirisasi ya bang ya. Sementara kita kan juga butuh itu kayak misalnya tomat. Kenapa tomat itu? Tadi kita bahas masalah tomat. Kenapa tomat itu over produksi? Ya, kan? hulunya Itu kan dari harus dia. mungkin karena harga waktu itu naik, tiba-tiba pada saat musim panen harganya anjlok. Nah itu kan juga harus dipikirkan bang dari hulunya ya. Nah, jadi jangan hilirnya aja gitu bang. Gini bos, saya pernah diskusi ya. Ini juga bicara masa depan ya. Saat ini kan semua berbasis data ya. Ya kan? Saya punya kawan ya bagus nih. Dia punya pemberdayaan petani ya kan. Dan tadi saya sampaikan ya. Saat ini kan kita nggak punya database yang konkret yang detail. Contoh nih di Lampung ya. Ada berapa ratus ribu petani kita. Ya kan, harus terdata bos. Contoh nih ya, saya punya kawan dia kerjasama dengan ribuan desa, dia langsung punya database nih. Nih, Pak Sabar, dia ini rumahnya di Jatimulyo, ya kan, rumahnya luas segini, punya keluarga segini, punya jagung 2 hektar terdata, ya kan. Pak Samsudi punya kebun kopi di Lampung Barat terdata, ya kan. Semua, kalau semua petani terdata, semua masuk ke database di website itu, sehingga Pak Lampung yang punya potensi, pemerintah tinggal atur kan, weh ini overload nih tomat nih, ya kan? Coba cari solusi, ya kan? Atau ini overload jagung nih, ya. Ini begitu. Jadi kalau nggak ada database sampai kapanpun terjadi bos. Cabai lagi mahal, nanam cabai semua, gitu kan? Tahu pas panen kenyataan seperti itu sekarang. Nah, ya itu kelihatannya kalau saya lihat ya kenapa bisa begitu. Ya memang pemerintah daerahnya tidak ngurusi. Kalau ngurus mah gampang. Apa masalahnya? Di dinas itu ada dinas perdagangan. Udah ada semua OPD-nya ya bang ya. Pasar, juknisnya jelas, modal ada, udah disekolahin lagi, ya kan? Uang rapat minum ada. Cuma tidak mau dieksekusi itu saja bro. Data lengkap. Apa itu bang faktornya bang? Ya karena memang mereka maunya korupsi. Bukan bagaimana maunya mengangkat kemajuan atau dia menjadikan momen itu menjadi dia berbuat baik bagi orang banyak sehingga padahal sederhana di kita ini kan nggak ada yang makan uang toh nggak ada siapapun kita tuh yang masalah itu kita tidak mampu mendefinisikan uang itu dengan baik. Uang itu kan sebetulnya alat tukar atau alat belanja di tempat yang pas ya kan. Kalau alat simpan salah itu. Uang itu bukan alat simpan. Harus dikeluarkan. Itu alat tukar. Nah, kebanyakan ini kan enggak kalau Pemda itu kan. Udah disimpannya di tempat yang salah lagi bukan bank. Di dalam brankas rumah. Dia otomatis tidak kayaknya pelaku deh ini kan. Sampai tahu detail gitu kan. Empiris ya. Kan? Ya ketika kita misalnya ada temuan korupsi, katakanlah kayak kemarin di Lampung lah kan, bla bla rektor bla bla gitu kan, ketemuan berangkas gitu kan. Itu akibat tadi uangnya bukan alat tukar tapi alat simpan. Itu menguntungkan bank, ya otomatis bank yang kaya. Tapi kalau dia alat tukar, ya mungkin petani atau apa. Jadi, nah ini ya saya bilang tadi mereka itu mau ngapain padahal alat semua lengkap. Apa sih masalahnya kan? Uang ada. Oke. Apa? Siap. Makanya itu di kaosnya tulis
Lawan korupsi. Keren. Terakhir. Lawan dalam artian kita luruskan itu. Ya, kita luruskan benar-benar. Kaya bersama Benar, dong, ya kan? Equal. Iya kan? Iya benar. Ya ibarat lampos besar misalnya, semua kan bahagia. Iya, datang Jangan- lagi dong Bang kalau Iya, gitu. iya, siap. Jangan hanya pimpinannya aja. Kalau pimpinan bangkrut, Pak, Iya, saya benar. pastikan lampos bangkrut. Iya. Kalau di bawahnya tidak sejahtera, Iya, kira-kira gitu. Sejahtera kok Bang. Ini di beep nanti bahaya orang. Enggak ada time code-nya kok. Jadi enggak bisa dipotong-potong sembarangan ya. Nah, pengalaman ini kalau kita punya pengalaman ya, ketika kita terjun ke politik kita akan paham. Ya. Ya. Kenapa Indonesia sampai hari ini baik walaupun menghadap ya karena pemimpinnya paham itu. Iya. Siap Bang. Kalau pemimpinnya tidak paham itu, ya kayak kasus kemarin misalnya, Hambalang buru-buru jadi, Iya. malah jadi barang rongsokan. Kan? Udah Bang, bahaya Bang. Bang, closing statement buat obrolan kita hari ini Bang mau ngomong apa? Silakan. Ke yang nonton nih terakhir nih. Oh ya, bagi teman-teman atau sahabat semua yang nonton di podcast hari ini, saya mengharapkan ayo kita menyukai politik, suka dengan politik, karena politik itu adalah alat kita untuk mencapai tujuan. Gunakan cara politik yang baik, pahami dengan ilmu yang baik, dengan pengalaman yang cukup, sehingga kita bisa happy dan bisa senang. Kalau orang tidak menghargai Anda di tempat Anda, keluar. Kalau Anda tidak dihargai, lebih baik Anda berdiri sendiri. Itu. Pilih PSI karena dipastikan PSI menang, pasti menang. Kan lo denger gak tadi? Kalau gak dihargai keluar, curhat. Curhat Bang Imran yuk terakhir. Iya, kalau saya lebih kepada ya ini kan momentum 14 Februari ini kan kita momentum bisa mengganti elit kita ya. Bisa mengganti anggota dewan, mengganti nanti bupati, wali kota, presiden dan sebagainya. Saya pikir setiap kita punya hak ya untuk memilih, jangan disia-siakan, pelajari benar ya calon wakil rakyat kita, calon bupati, gubernur, wali kota kita, presiden kita, dan mudah-mudahan Indonesia lebih baik ke depannya. Dan saya optimis kok kita akan menjadi super power baru ke depan insya Allah. Amin apa kabul nih? Amin, nggak apa-apa. Amin. Amin. Santai aja. Amin. Berat banget ya. Baik, terima kasih banyak Karena yang menang Prabowo kan. Amin, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di share video ini supaya teman-teman yang nonton ini juga tahu ya sesuai dengan nama programnya Lampung Memilih. Jadi kamu bisa menentukan Lampung memilih siapa. Iya. Memilih saya juga. Kalau begitu Pandi pamit. Aji pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and bye-bye.